Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Qalam. 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 Assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi bersama Ustazah Cika pada pelajaran IPA. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Materi kita hari ini yaitu ciri khusus beberapa jenis tumbuhan dan adaptasi tumbuhan. Mari kita pelajari beberapa ciri khusus tumbuhan dan fungsinya, yaitu yang pertama ada bunga bangkai. Bunga bangkai adalah tumbuhan yang mengeluarkan bau bangkai. Bau tersebut berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar datang kepadanya. Contohnya yaitu Rafflesia arnoldi dan Amorphophallus titanium atau bunga bangkai. Kedua, tumbuhan insektivora. Tumbuhan insektivora adalah tumbuhan pemakan serangga. Tumbuhan tersebut mencari perhatian serangga dengan mengeluarkan bau yang harum. Jika ada serangga yang hinggap di atasnya, maka tumbuhan tersebut akan memakannya. Tumbuhan insektivora memakan serangga agar dapat memperoleh zat nitrogen dari serangga tersebut. Hal ini disebabkan karena habitatnya di rawa-rawa. Maka ia kekurangan zat nitrogen. Contohnya yaitu tanaman kantong semar, Venus, dan sundeu. 3. Tumbuhan xerophyt, yaitu tumbuhan yang mampu tinggal di daerah yang panas, kering, dan tandus. Allah ciptakan keistimewaan berupa daun kecil-kecil berbentuk duri untuk mengurangi penguapan, dan batang tebal berlapis lilin untuk menyimpan air. Karena habitatnya di daerah kering dan tandus, sehingga ia perlu air yang banyak. Akarnya pun panjang hingga 2 kali lipat dari tingginya, karena akar tersebut terus bergerak mencari air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya yaitu tumbuhan kaktus. 4. Tumbuhan hidrofit. Berasal dari kata hidra artinya air, jadi tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Salah satu ciri tumbuhan yang hidup di lingkungan air adalah memiliki batang berongga. Contohnya teratai dan eceng gondok. 5. Tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang mampu tinggal di daerah lembab. Cirinya memiliki daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Contohnya yaitu keladi. 6. Tumbuhan meranggas, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jika musim kemarau, ia akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Saat musim hujan tiba, daunnya akan tumbuh subur kembali. Kemampuan seperti ini disebut meranggas. Contohnya, tumbuhan yang meranggas yaitu pohon jati, kapuk randu, mahoni, dan kedondong. 7. Batang memiliki duri. Ada beberapa tumbuhan yang memiliki sistem pertahanan dengan batang berduri. Duri-duri yang ada pada tumbuhan tersebut membantu tumbuhan itu untuk mencegah para pengganggu atau hewan-hewan yang menyerang atau mengganggu kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Contohnya, bunga mawar dan putri malu. 8. Melindungi diri dengan getahnya. Cara tumbuhan melindungi diri selanjutnya adalah dengan getah lengket pada batangnya. Tumbuhan yang memiliki getah lengket membantu agar tumbuhan itu bisa membuat para pengganggunya tidak merusak kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Getah yang lengket ini apabila dimakan oleh makhluk hidup lainnya, mungkin akan terasa sangat pahit dan rasa lengketnya membuat tidak nyaman. Contohnya yaitu sawo, karet, dan nangka. Dan yang terakhir, ciri khusus tumbuhan pantai.
Tumbuhan yang hidup di pantai adalah tumbuhan bakau atau mangrove yang memiliki ciri khusus berupa akar napas. Akar napas muncul di permukaan air untuk melakukan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Contohnya tumbuhan bakau atau mangrove. Materi selanjutnya yaitu tentang adaptasi tumbuhan. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Makhluk hidup perlu beradaptasi karena setiap makhluk hidup perlu bertahan hidup agar dapat memperoleh makanan dan melindungi diri dari pemangsa. Ada 3 jenis adaptasi makhluk hidup, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian bentuk atau alat-alat tubuhnya dengan lingkungan habitatnya. Adaptasi morfologi pada tumbuhan adalah sebagai berikut. Pertama, bentuk daun kecil-kecil seperti duri untuk memperkecil penguapan. Contohnya tumbuhan kaktus. Kedua, bentuk daun lebar dan tipis untuk memperbanyak penguapan. Contohnya teratai. 3. Bentuk akar napas pada tumbuhan. Contohnya bakau atau mangrove. Dan yang terakhir, batang berongga pada tumbuhan yang tinggal di air. Contoh eceng gondok. Kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuh dengan lingkungan habitatnya. Adaptasi fisiologis cukup sulit untuk diamati karena terletak di bagian dalam tubuh makhluk hidup itu. Dan terakhir, ada adaptasi tingkah laku, yaitu suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian tingkah lakunya dengan lingkungan habitatnya. Contoh adaptasi tingkah laku, misalnya meranggas pada tumbuhan jati, kapuk randu, mahoni, dan kedondong. Tugas hari ini, carilah 3 jenis tumbuhan di sekitar rumahmu yang mempunyai ciri khusus. Tuliskan hasil temuan kalian pada tabel di bawah ini. Kesimpulan dari materi kita hari ini, setiap tumbuhan memiliki ciri khusus yang sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Terdapat beraneka ragam jenis tumbuhan dengan kemampuan beradaptasi. Tumbuhan dapat bertahan hidup di suatu lingkungan sekalipun lingkungan tersebut memiliki kondisi ekstrim, seperti di padang pasir yang sangat terik atau di tempat yang sangat basah atau berair. Sekian materi dari Ustazah. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.